Baik, shalom Bapak Ibu. Halo. Ya, pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala ya sudah beri kesempatan saya beritakan firman Tuhan di sini melalui Pak Richard. Ya, saya pendeta Yesra Solo. Saya dari Kupang, NTT. Ya, sahabat lama dengan Pak Richard, Ibu Devi, ya. Amin. Sejak dari tahun 1990-an, ya. Nah, bersama-sama dengan puji Tuhan bisa ketemu lagi hari ini, ya. Nah, tema yang diberikan ini adalah soal ya menabur kasih di tiap langkah. Nah, Bapak Ibu, saya mau sebelum menyampaikan, saya mau memberikan sedikit latar belakang. Nanti saya akan membacakan dari satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-10. Tetapi kita melihat latar belakang sedikit dari teks yang akan saya bahas. Ya, semua silakan dapat tempat duduk yang baik dulu supaya bisa fokus. Ya, Bapak Ibu, satu kali seorang ahli Taurat datang dan dikatakan dia mau mencoba Yesus. Lalu dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Jadi sepertinya orang ini merasa bahwa dia bisa memperoleh hidup yang kekal melalui apa yang dia lakukan. Makanya dia bilang, "Guru, apa yang harus kuperbuat?" Padahal hidup kekal itu tidak didapatkan oleh perbuatan kita, melainkan semata-mata anugerah dari Tuhan saja, semata-mata kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah pemberian dari Allah di mana kita tidak layak untuk menerimanya. Kalau Bapak kerja sama saya lalu saya kasih 5 juta satu bulan, itu namanya bukan kasih karunia, itu namanya upah, itu namanya gaji. Tapi kalau Bapak tidak kerja sama saya kasih 5 juta per bulan, itu namanya kasih karunia. Tapi kalau Bapak sudah tidak kerja sama saya lagi keliling Surabaya fitnah saya kemana ke sana kemari, tapi saya masih kasih 5 juta setiap bulan, nah itu namanya kasih karunia yang besar. Ya. Nah, jadi kita itu orang yang berdosa dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dapat hidup kekal dari upah kita atau perbuatan kita. Itu kasih karunia. Tapi orang ini datang dengan percaya diri, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia merasa bahwa dia bisa dapat hidup kekal dari apa yang dia perbuat. Karena itulah Tuhan Yesus sengaja tes dia dengan perbuatan. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Lalu bilang, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia." Lalu Yesus bilang, "Perbuatlah demikian." Terus untuk membenarkan diri, orang itu bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Nah, saudara-saudara, berarti orang ini bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Kenapa dia tanya begitu? Karena menurut orang Yahudi, yang namanya sesama manusia itu bukan sesama manusia sama-sama manusia. Biar Bapak itu manusia, tapi bukan sesama manusia bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi yang disebut sesama manusia itu adalah sama-sama orang Yahudi. Kalau bukan orang Yahudi, itu bukan sesama manusia. Orang Yahudi itu mungkin bangsa paling fanatik di dunia. Dan mereka mempunyai semacam rasa kejijikan tertentu kepada orang non-Yahudi. Makanya orang Yahudi dilarang untuk bergaul dengan orang non-Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang non-Yahudi dan makan di sana. Tidak boleh. Kalau ada orang non-Yahudi tetangga sebelah itu, kalau mereka mau melahirkan tidak boleh dibantu. Itu betapa fanatiknya orang Yahudi, dan mereka menganggap semua non-Yahudi itu seperti anjing. Makanya Tuhan Yesus pernah pinjam pemikiran mereka, tidak baik ambil roti untuk anak-anak, buang pada anjing. Itu orang non-Yahudi.
bagi orang Yahudi, mengapa Tuhan Allah cipta neraka dan apa kayu api di neraka? Nah, itu orang Yahudi itu adalah kayu api neraka. Jadi betapa mereka sangat tidak suka dengan orang Yahudi, dan karena itu yang disebut sesama manusia adalah yang non Yahudi. Yang itu yang sesama Yahudi. Kalau non Yahudi bukan sesama manusia. Makanya ketika Tuhan bilang apa yang kau baca di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama. Makanya dia tanya, sesama manusia siapa? Nah, karena dia tanya siapakah sesamaku manusia, maka Tuhan Yesus tidak menjawab langsung pertanyaannya. Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Perumpamaannya apa? Mari kita lihat Lukas 10. Jawab Yesus jawab pada pertanyaan siapakah sesama manusia. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia turun dari Yerusalem ke Yeriko karena Yerusalem itu di atas gunung. Yeriko itu di bawah gunung sana. Ya. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Dari Yerusalem ke Yeriko itu ada sebuah jalan yang namanya Jalan Merah atau Jalan Darah. Mengapa disebut Jalan Merah, Jalan Darah? Karena banyak tikungan tajam, banyak gua di pinggir jalan. Biasanya binatang buas ada banyak di situ, perampok-perampok juga ada di situ. Nah, maka waktu dia turun dari situ, lalu dikatakan bahwa dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga yang memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia tidak melihat orang itu, tapi dia melewatinya. Dia melihat orang itu, tapi dia melewatinya dari seberang jalan. Jadi imam tidak tolong. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Kenapa imam dan orang Lewi tidak tolong melewati dari seberang jalan? Karena begini, ada beberapa alasan. Pertama, itu jalan darah, jalan merah yang sudah dikenal banyak penjahatnya, dan seringkali ada banyak rombongan penjahat yang pura-pura jatuh. Begitu ada yang mau tolong, teman-temannya serbu dia. Nah, itu masalah pertama. Jadi daripada korbankan nyawa, lebih baik lewatkan saja. Atau yang kedua, kalau memang itu betul-betul adalah korban, kalau tolong dia dan dia hanya pingsan tidak apa-apa. Tapi ternyata kalau tolong dia dan dia sudah jenazah, dia sudah mayat, sudah mati, maka imam orang Lewi itu menyentuh mayat. Dan menurut hukum Yahudi, menyentuh mayat itu harus haram namanya. Ya, tidak najis lagi, tidak tahir lagi. Mereka jadi najis. Daripada mengorbankan kesucian agama mereka, sebaiknya tidak usah tolong. Ya. Nah, lalu datanglah seorang Samaria. Berarti ini bukan non Yahudi ya. Nah, yang tadi itu sama-sama Yahudi. Ya, orang Lewi Yahudi, imam juga Yahudi, tapi sesama Yahudi malah tidak tolong. Justru datang orang Samaria yang non Yahudi dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya. Sesudah itu menyiramnya dengan minyak dan anggur. Minyak dan anggur pada zaman itu adalah obat. Ya, itu obat pada zaman itu. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini? Siapa 3 orang? Imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan padanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Saudara perhatikan ayat 36 itu. Siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia? Orang ini sebelumnya bertanya, Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Tapi Yesus bertanya, siapakah di antara 3 orang ini yang adalah sesama manusia?
Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan tanya siapa sesamamu manusia, tapi tanya dirimu sendiri, kamu sudah jadi sesama manusia atau belum? Menjadi manusia itu tidak usah buat apa-apa, sudah manusia, ya kan? Waktu lahir kan sudah manusia kan? Tapi untuk menjadi sesama manusia, lu tidak bisa tidur-tidur saja. Kalau lu tidur sepanjang hari, lu manusia, tapi bukan sesama manusia. Karena untuk menjadi sesama manusia harus tolong orang, harus mengasihi orang, harus buat sesuatu pada orang lain. Itu baru namanya sesama manusia. Maka tidak usah buat apa-apa supaya jadi manusia, tapi supaya menjadi sesama manusia harus menabur kasih setiap hari. Ya kan? Saya tidak ragu bahwa Bapak ini adalah manusia, Ibu ini manusia. Tapi apakah sudah jadi sesama manusia? Nah, itu masalahnya ya. Nah, karena itu hari ini saya ingin mengajak kita dengan tema kita menabur kasih setiap hari di setiap langkah. Artinya tema ini mau mengajak kita supaya dalam hidup ini kita belajar untuk menabur kasih. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat ada beberapa prinsip kasih yang kita bisa lihat dari orang Samaria ini. Pertama, kita harus mengasihi sesama manusia melalui tindakan yang nyata. Ya. Ini dilihat dari ketika si Samaria melihat si korban, hal pertama yang terjadi menurut ayat ini, ayat 33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi begitu lihat orang yang susah, sengsara, yang menderita, nomor satu yang tergerak adalah hatinya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Selanjutnya, belas kasihan itu di dalam si Samaria dilanjutkan dengan tindakannya, membalut luka-luka korban, mengobatinya dengan minyak dan anggur, bawa ke rumah penginapan, bayar biaya perawatan, dan kalau kurang dia bayar lagi. Dengan kata lain, begitu hati tergerak oleh belas kasihan, lalu tangannya juga bergerak. Ya, menarik bahwa belas kasihan tidak hanya berhenti di hati. Belas kasihannya menggerakkan hatinya, setelah itu menggerakkan tangannya, sehingga ada sebuah tindakan nyata, ada sebuah perbuatan nyata. Nah, saya mau kutip kata-kata seorang penafsir namanya Matthew Henry. Dia bilang begini, belas kasihan yang ada pada diri orang Samaria bukanlah belas kasihan yang berpangku tangan. Baginya belum cukup untuk sekedar berkata, semoga cepat sembuh, semoga ada yang menolong. Tapi saat hatinya tergerak, dia mengulurkan tangannya kepada orang yang malang dan yang miskin. Ini Henry mengutip Yakobus 2 ayat yang ke-16, bilang begini, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi dia tidak memberikan kepalanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya ini? Dengan kata lain, saudara, kita bisa lihat orang Samaria ini menunjukkan kasih dalam setiap langkahnya. Tapi kasih yang dia tunjukkan itu bukan kasih teori, bukan kasih dalam kata-kata, tapi kasih dalam tindakan yang nyata. Ya, imam dan orang Lewi pasti punya banyak teori tentang kasih, ya kan? Suruh khotbah tentang kasih juga bisa, ya. Suruh menyanyi tentang kasih juga bisa. Tapi ternyata mereka tidak membuktikan kasih itu di dalam tindakan yang nyata, ya. Dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, tindakan orang Samaria ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa belas kasihan itu tidak terbatas hanya di dalam hati kita, hanya dalam perasaan kita, tapi harus di dalam perbuatan. Kita ini setiap kali kalau lihat orang susah selalu bilang apa?
Kasihan ya. Sana. Kasihan ya. Kasihan ya. Terus apa? Hanya kasihan? Ngomong doang. Hanya doa? Ada action tidak? Ada tindakan atau tidak? Kasih itu bukan hanya sekedar kita bilang aku mengasihi kamu, I love you. Bukan hanya menyanyi, ku kasihi kamu dengan kasih Tuhan. Bukan cuma itu ya. Satu hari ada rombongan pemuda gereja bikin acara retreat di pinggir air terjun. Sementara itu pemimpin kelompok mulai bilang, mari kita diskusi tentang kasih. Menurut kamu kasih itu apa? Ya. Lalu yang satu bilang, menurut Khalil Gibran kasih adalah begini. Menurut William Shakespeare kasih adalah begini. Menurut ini kasih adalah begini dan seterusnya. Ada satu pemuda situ yang ditanya, menurut kau kasih itu apa? Dia tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada yang berteriak, tolong. Ternyata ada orang jatuh di air terjun. Ya, semua lari ke sana. Dan yang tadi bilang kasih menurut William Shakespeare hanya dia. Yang bilang kasih menurut Gibran diam di situ. Tapi ini pemuda yang tidak ada teori, tidak ada definisi kasih, tiba-tiba terjun, ya. Dan dia menyelamatkan orang itu. Jadi kasih itu bukan sekedar teori. Di hidup kita ini hari-hari ada begitu banyak orang susah, ada begitu banyak orang sengsara, ada begitu banyak orang bermasalah. Dan seringkali kita hanya selesai hatinya tergerak oleh belas kasihan, tapi tangan tidak bergerak. Ya, John Stott di dalam buku lamanya judulnya Isu-isu Global, dia pernah bikin sebuah cerita di sana bahwa ada seorang janda yang sangat miskin, kekurangan, lalu janda itu tidak punya makan, lalu dia ketemu pendeta, lalu pendeta, saya tidak punya makanan, beras habis, lalu pendeta bilang, baik, nanti akan kami doakan. Dan pendeta berdoa dengan majelis, lalu lewat berapa minggu tidak ada pertolongan juga. Lalu ibu ini sakit lagi, dia ketemu pendeta, dia bilang, pendeta saya sakit. Pendeta bilang, baik, nanti saya rapat dengan bagian diakonia, tapi hanya rapat dan selesai. Berikut lagi dia rumah bocor, kehujanan, dan dia bilang, pendeta ya rumah saya kehujanan, baik, nanti kami diskusikan, dan tidak ada action apa-apa. Akhirnya janda itu tulis surat kepada pendeta. Nah, ini suratnya begini, bunyi begini. Aku kelaparan dan Anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparan. Aku terpenjara dan Anda menyelinap ke kapel dan berdoa untuk kebebasanku. Aku telanjang dan Anda mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilanku. Aku sakit dan Anda berlutut mengucap syukur atas kesehatan Anda. Aku tidak punya tempat berteduh dan Anda berkhotbah kepadaku tentang kasih Allah sebagai tempat berteduh spiritual. Aku kesepian dan Anda meninggalkanku untuk berdoa bagiku. Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat dengan Allah, tapi aku tetap amat lapar, amat dingin, dan amat kesepian. Kasihan sekali ya. Saya kira ini adalah protes dari kasih yang hanya teori, kasih yang hanya pada kata-kata dan tidak dengan perbuatan. Menabur kasih di setiap langkah, maka kasih itu harus menjadi suatu tindakan nyata, suatu action. Rasul Yohanes menasihati, 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ingat, perbuatan tidak stop cukup, perbuatan dalam kebenaran. Karena orang bisa mengasihi dengan perbuatan tapi tidak dalam kebenaran. Misalnya, saya tahu Bapak tidak punya beras di rumah, karena saya mengasihi Bapak dengan tindakan nyata, saya mau tolong Bapak, tapi saya nyolong dulu beras dari sana. Itu namanya tindakan nyata, tapi perbuatan, tapi tidak dalam kebenaran. Ya, waduh, ada orang
orang sakit, saya mau tolong dia, bawa ke dukun. Nah, itu namanya tindakan perbuatan tapi tidak dalam kebenaran. Nah, kasih itu harus dalam tindakan, tapi tindakan perbuatan, tapi perbuatannya harus benar. Karena itu melakukan dosa untuk menolong orang lain menjadi pencuri budiman. Ya. Nah, itu sesuatu yang tidak benar. Karena itu tindakan nyata dalam kasih itu harus dalam perbuatan, tapi perbuatannya dalam kebenaran. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kita itu harus mengasihi atau menolong sesama tanpa pandang bulu. Nah, saudara, kira-kira orang yang jatuh dirampok itu orang Yahudi atau bukan? Kemungkinan besar Yahudi. Ya, kemungkinan besar orang Yahudi, tapi imam yang lewat itu orang Yahudi, orang Lewi yang lewat itu juga orang Yahudi. Berarti antara korban di situ orang Yahudi, imam orang Lewi itu Yahudi, ini sesama Yahudi. Tapi ternyata yang sesama Yahudi pun tidak menolong dia. Justru yang menarik adalah datanglah orang Samaria. Dan Samaria ini bukan Yahudi. Ya, Bapak Ibu. Yang lebih menarik adalah antara Samaria dan Yahudi itu musuh bebuyutan. Yang dendam di antara Yahudi dan Samaria itu kira-kira sudah umur 400-500 tahun dendamnya. Ya, kenapa? Jadi karena itu maka antara orang Yahudi dengan orang Samaria namanya tolong menolong itu tidak ada. Kita bisa bandingkan dengan waktu Yesus mengadakan percakapan dengan perempuan Samaria. Lalu Yesus minta minum kan? Coba lihat Yohanes 14:9. Maka perempuan Samaria itu berkata kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lalu Yohanes beri keterangan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi tidak ada hukum tolong menolong antara Samaria dengan Yahudi, itu tidak ada. Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepada orang Samaria? Memangnya ada masalah apa Yahudi dengan Samaria? Masalahnya sudah lama, ya. Masalahnya adalah, saya jelaskan sedikit secara sejarah ya. Kerajaan Israel, Raja Saul pertama kan, habis itu datang Raja Daud, habis itu ganti Salomo. Nah, Salomo ini karena istri banyak, maka sebagai konsekuensinya Tuhan bilang, Salomo, kerajaanmu akan pecah. Maka Israel Raya itu pecah bagi dua setelah Salomo mati. Lalu yang satu itu disebut tetap nama kerajaan Israel, kan Israel 12 suku. Yang nama Israel itu ada 10 suku di sini. Sementara yang dua itu sendiri di sini, namanya Yehuda. Maka di sini ada Israel, di sini ada Yehuda. 10 suku ada di sini, tapi 2 suku ada di sini, yaitu suku Yehuda dengan suku Benyamin. Tapi karena Benyamin ini terlalu kecil, maka namanya tenggelam dari Yehuda. Sehingga ini disebut kerajaan Yehuda, ada Yehuda, Benyamin di situ. Sedangkan 10 ada di sini. Nah, 10 ada di sini, nanti belakangan orang Lewi pindah ke sini. Nah, di sini yang dua ini namanya kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem. Sementara yang di sini kerajaan Israel ini, mereka namanya kerajaan utara, ibu kotanya Samaria. Nah, itu tempat itu di situ. Lalu terjadilah kehancuran karena Israel menyembah berhala, Yehuda juga menyembah berhala. Tuhan hukum ini dua bangsa. Tuhan hukum ini dua bangsa dengan pertama kirim bangsa Asyur, habisi ini 10 suku, lenyap semua, buang ke pembuangan. Lalu kirim bangsa Babel, habisi Yehuda, buang ke Babilonia. Nah, pada waktu Israel ini, waktu dihajar oleh Asyur, nah Raja Asyur ini punya taktik yang hebat. Karena begini, ini kayak begini ya, Belanda datang jajah kita di Indonesia, Belandanya yang datang ke Indonesia, jajah kita di tanah air kita. Untuk mengusir penjajah gampang, kita bersatu lalu usir mereka. Tapi Raja Asyur itu tahu persis bagaimana menghancurkan
pilihan untuk bersatu dan berjuang. Maka Raja Asyur taktik begini. Misalnya ada kerajaan A, B, C, D. Waktu dia taklukkan A, dia ambil orang A bawa ke Asyur separuh, lalu bangsa A dibuang separuh ke B, buang separuh ke C, buang separuh ke D. Lalu waktu dia taklukkan bangsa B, buang separuh ke Asyur, separuh buang ke A, separuh buang ke C, separuh buang ke D. Ambil C, buang ke Asyur, rakyat C taruh di A, taruh di B, taruh di D. Taklukkan D, buang ke Asyur, lalu ambil rakyat D, taruh di A, taruh di B, taruh di C. Akhirnya masyarakat kerajaan A itu yang penduduk asli hanya minor, kebanyakan pendatang. Sekarang siapa mau berjuang demi tanah air siapa? Nggak ada. Maka waktu dia taklukkan bangsa Israel, semua bangsa Israel separuh dia buang ke Asyur, separuh dia sebarkan ke bangsa lain. Sisa sedikit yang di tanah air orang Israel asli, sisa sedikit. Tapi karena dia taklukkan bangsa lain, dia ambil bangsa lain juga buang ke Israel. Waktu dia buang ke Israel, maka terjadilah kawin mawin di antara orang Israel asli dengan bangsa lain. Maka mereka tidak murni lagi Israel, tapi mereka bangsa blasteran. Nah, sementara itu datanglah Babilonia, taklukkan bangsa Yehuda, buang ke Babel. Tapi waktu buang ke Babel ini, orang Yahudi, orang Yehuda tetap pertahankan identitas mereka, tidak mau kawin dengan orang bangsa lain. Pulanglah dari pembuangan, lalu bangun bait Allah. Waktu mau bangun bait Allah, datanglah ini orang-orang yang blasteran ini. Kita mau dukung, kita punya Tuhan yang sama, kita sebenarnya saudara. Tapi yang Yehuda bilang tidak bisa, kalian darah sudah kotor. Ingat orang Yahudi sangat fanatik. Maka kalau kalian sudah kawin campur, itu darah kotor saudara. Jadi jangan ikut campur pembangunan di sini. Ya, jangan ikut campur pembangunan di sini. Maka saudara-saudara, di situ akhirnya kita bisa melihat bahwa begitu orang Samaria mau tolong, orang Yahudi tidak mau, maka orang Samaria, kalau lu tidak tolong kita jadi musuh. Maka sementara orang Yahudi bangun bait Allah, orang Samaria rongrong terus. Itulah yang diceritakan di dalam kitab Nehemia ketika Sanballat dan Tobia itu serang. Akhirnya muncul permusuhan. Gara-gara permusuhan itu, maka begitu bait Allah Yerusalem terjadi, orang Samaria tidak boleh injak bait Allah dan Yerusalem. Lalu orang Samaria juga bilang tidak apa-apa, kita juga bikin bait Allah sendiri. Maka orang Samaria bikin bait Allah sendiri di sebuah gunung yang namanya Gunung Gerizim. Ya, di Nablus sekarang. Ya, maka muncullah dua bait Allah. Lalu Alkitab bagaimana? Kan orang Yahudi punya Alkitab seperti kita ini, ya. Ada Yesaya, Yeremia, Zakaria sampai Maliaki. Tapi karena orang Samaria sudah benci orang Yahudi, maka semua nabi Israel ditolak kitabnya. Maka orang Samaria punya Alkitab itu hanya 5 kitab Musa. Namanya Samaritan Torah, Taurat Samaria, Kejadian Keluaran, Imam Bilang. Itu saja, yang lain tidak menerima. Maka sekarang sudah jadi dua bangsa, dua bait Allah, dua agama berbeda. Dan di antara mereka tidak boleh, ya. Makanya coba sudah lihat Yohanes 4 ayat 20. Waktu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Ini kata perempuan Samaria, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Gunung apa? Gerizim, pusatnya orang Samaria. Tapi kamu, Yesus katakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Berarti ada dua tempat menyembah. Jadi nenek moyang kami di sini. Orang Yahudi di sana di Yerusalem. Maka Yesus bilang akan tiba saatnya orang tidak menyembah di gunung ini atau di Yerusalem, tapi siapa menyembah Bapa, menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya bagaimana ayat itu? Banyak orang salah mengartikan, oh itu artinya bahasa roh. Bukan. Menyembah dalam roh itu begini. Kamu bilang menyembah di Gerizim, orang Yahudi di Yerusalem. Berarti ada dua tempat penyembahan. Yang Yerusalem katakan Allah hanya hadir di Yerusalem, jadi menyembah Tuhan harus di Yerusalem. Sementara orang Samaria bilang Allah hadir di Gerizim, jadi menyembah Tuhan harus di Gerizim. Tapi Yesus bilang ada saatnya. Allah itu roh, tidak dibatasi oleh tempat. Jadi jangan bilang bahwa Allah hanya ada di Gerizim, Allah hanya ada di Yerusalem. Allah itu roh. Maka barang siapa menyembah dia, roh itu artinya apa? Tidak dibatasi tempat. Maka barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Artinya penyembahan yang tidak dibatasi oleh tempat.
Amen. Maka di mana saja kamu bisa menyembah, tidak harus di Samaria, tidak harus di Yerusalem, di mana saja. Berdoa di mana saja juga bisa, Tuhannya tetap sama. Jadi jangan berpikir bahwa kalau berdoa di Yerusalem lebih manjur. Saya 1 tahun bisa 3-4 kali ke Israel bawa orang, dan selalu saja di tembok ratapan orang-orang Indonesia itu biasa tidur doa itu, tusuk-tusuk di batu dulu. Saya ulang-ulang kalau doa tusuk di batu di Yerusalem lebih manjur. Itu kesalahan pemikiran. Tidak. Tuhan di sana atau di Surabaya atau di Papua sana sama saja karena dia terikat oleh terbang. Nah, itu kira-kira konteksnya. Maka Samaria, mulai saat itu Samaria dan Yahudi musuh bebuyutan. Nah, sekarang saya jelaskan satu-satu. Pertama, orang Yahudi sangat benci Samaria. Saking bencinya Samaria, kan sudah ada 2 bait Allah. Menurut catatan Josephus Flavius, sejarawan Yahudi, dalam bukunya Antiquities of the Jews, dia mengatakan bahwa tahun 128 sebelum Masehi, bagi 128 tahun sebelum Yesus lahir, orang Yahudi saking benci orang Samaria, mereka serbu bait Allah orang Samaria di Gerizim dan mereka pukul kasih rata sampai tanah. Ini bikin orang Samaria sangat benci dengan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi tidak mau bergaul sama sekali dengan orang Samaria. Dan bagi orang Yahudi anti untuk injak tanah Samaria. Maka mereka rela jalan panjang memutar asal kaki jangan injak Samaria. Jadi misalnya mereka mau ke sana ya, dari sini. Ini mestinya lurus sampai, tapi ada daerah Samaria di sini. Mereka tidak akan lewat, mereka lebih putar panjang. Panjang. Terus belok terus, nah baru ke Samaria, ke sebelah sana. Mestinya lewat sana dekat, tapi injak tanah Samaria. Mereka anti injak Samaria. Bukan hanya anti injak Samaria, anti keluarkan kata Samaria. Saya kasih contoh. Kembali lihat teks kita. Yesus tanya pada orang Yahudi itu, siapakah di antara 3 orang ini? 3 orang itu siapa? Imam, Lewi, Samaria. Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kalau saya tanya Bapak, antara Imam, Lewi, dan Samaria, siapa yang sesama manusia? Jawab apa? Samaria kan? Pendek kan? Selesai. Tapi coba lihat itu orang jawab. Apakah dia jawab Samaria? Dia tidak. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. 7 kata. Kenapa dia tidak ngomong Samaria langsung? Karena haram keluarkan kata Samaria dari mulut. Jadi dia lebih memilih omong panjang asal jangan omong Samaria. Amen. Bisa juga keluarkan kata Samaria tapi harus negatif. Ya. Biasa kita orang Indonesia Timur kalau maki orang kayak anjing kau, babi kau, begitu kan ya? Iya. Nah, tapi orang di sana itu bisa maki orang pakai kata Samaria kau. Ya, itu begitu. Lihat Yohanes 8:48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau seorang Samaria dan kerasukan setan? Itu makian. Kamu tuh kerasukan setan, kamu tuh Samaria. Jadi saudara bayangkan bahwa betapa bencinya orang Yahudi sama orang Samaria. Tapi apakah orang Samaria juga baik hati? Tidak, sama saja. Orang Samaria kedua juga benci orang Yahudi. Saudara, menurut catatan Flavius Josephus, kira-kira pada tahun 9 dan tahun 6, pada waktu mau Paskah orang Yahudi, ingat, orang Yahudi itu kalau sentuh mayat kan najis, ya. Maka bait Allah juga kalau kena mayat itu najis. Bukan hanya mayat, tulang-tulang juga najis. Maka orang Samaria yang sudah benci orang Yahudi, kira-kira tahun 9 dan tahun 6, menjelang perayaan Paskah, mereka pergi ke kuburan, gali ini kuburan, ambil tulang-tulang, lalu mereka lempar sebar-sebar di halaman bait Allah. Akibatnya apa? Bait Allah menjadi najis. Dan itu bikin orang Yahudi betul-betul benci mati di Samaria, menajiskan bait Allah kita. Ya,
pada banyak kesempatan orang-orang Samaria itu menyerang para musafir yang melewati daerah mereka kalau mereka mau ke tanah Yahudi. Jadi begini, lu mau ke mana saja lewat daerah Samaria boleh, silahkan bebas. Tapi kalau lu mau ke wilayah Yahudi, jangan coba-coba injak wilayah kami. Mau ke lain tempat boleh. Dan inilah yang terjadi. Yesus pernah mau lewat daerah orang Samaria, tapi Yesus mau menuju tempat orang Yahudi. Maka orang Samaria keberatan. Lukas 9. Dan dia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang Samaria tidak mau menerima dia. Kenapa? Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Kalau ke tempat lain boleh, tapi menuju Yerusalem tidak boleh. Maka ini Samaria, Yesus pun tidak boleh lewat. Tapi karena Yesus dan murid-muridnya orang Yahudi, dua murid Yesus yang Yahudi mulai berontak. Ketika dua muridnya Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruhkan api turun dari langit membinasakan mereka? Oh, ini dendam Yesus, ya, membakar saja api dari langit. Nah, sekarang saudara, dengan permusuhan model begitu, kira-kira layakkah orang Samaria tolong orang Yahudi yang lagi sekarang itu? Mestinya tidak boleh. Kalau lihat pas lagi sekarang pukul tambah kasih mati, mestinya begitu kan? Tapi ternyata bukan itu yang dia lakukan. Ya, dia rela perjalanannya terganggu. Dia beresiko bahwa kalau ternyata itu ada penjahat lain di situ, dia bisa beresiko habis nyawanya juga. Tapi dia turunkan semua barang-barangnya, dia obati, dia angkat, dia taruh ke rumah penginapan. Dan pada waktu dia menolong, dia tidak mau tahu yang kawan yang lagi tergeletak itu periksa dulu KTP-nya, Yahudi atau Samaria. Tidak. Dia tolong saja, ya kan? Berarti dia menabur kasih. Tapi waktu dia menabur kasih, kasihnya tanpa pandang bulu. Mau Yahudi ke, mau Samaria ke, siapa ke, tidak peduli. Ini orang susah yang perlu pertolongan. Maka kasih itu harus ditaburkan dengan prinsip. Tidak boleh bulu, meskipun musuh sekalipun. Seringkali orang kalau mau mengasihi orang, dia lihat dulu kan, ya. Dan seringkali kita melakukan sesuatu pada orang lain, kita pandang dulu. Dan kalau makanya terhadap orang-orang yang kaya, orang bisa bersikap baik. Terhadap orang miskin yang tidak bisa balas, kasihnya tidak jalan. Tapi hari ini kita belajar bahwa menabur kasih itu harus tidak pandang bulu, bahkan musuh sekalipun. Mengasihi musuh itu tidak mudah, tapi juga tidak mustahil. Ya, Tuhan Yesus bilang, barang siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Itu tidak boleh ditafsir harfiah. Karena waktu Tuhan Yesus ditampar juga dia tidak kasih pipi sebelah. Waktu Paulus ditampar juga dia tidak kasih pipi sebelah. Ya, pernah ada orang Islam bertengkar dengan orang Kristen. Tiba-tiba si Islam tempeleng ini Kristen, plak, langsung Kristen bangun dan dia balas, ajar kembali. Lalu yang Islam bilang, kau ini bagaimana? Tuhan mau ajar siapa tampar pipi kiri beri pipi kanan, mau bolong kau balas. Dia bilang, tidak, Tuhan saya tidak salah, lu yang salah. Kenapa? Tuhan bilang, siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Kanan baru kiri. Masalahnya lu tampar kiri duluan. Coba lu tampar kanan duluan, saya kasih sebelah. Tapi kalau lu tampar kiri duluan, ya, ada dua orang berkelahi di Ambon. Lalu satu terpeleng, satu kiri. Lalu dia sendal, dipukul sendal. Oke, sekarang masalah firman Tuhan sudah selesai. Sekarang masalah laki-laki.
Tidak, itu tidak harfiah. Dan ingat, Tuhan Yesus bukan bilang, siapa tampar pipi kirimu, kasih kanan. Siapa tampar kanan, kasih kiri. Jadi yang ditampar duluan adalah kanan. Jarang orang ada yang tidak, mayoritas kanan. Sekarang saudara bayangkan, kalau saya tampar saudara pakai tangan kanan, kena pipi apa? Kiri. Tapi ayat itu bilang siapa tampar pipi kanan, bukan kiri. Bagaimana saya pakai tangan kanan kena pipi kiri? Bukan. Begini. Backhand. Menurut aturan Yahudi, penghinaan ganda. Maka di dalam pengadilan, kalau pukul orang pakai telapak tangan, misalnya denda 1 juta. Kalau pakai punggung tangan 2 juta. Siapa tampar pipi kanan, mau beri pipi kiri, artinya apa? Orang hina kamu sedemikian rupa, penghinaan Nobel pun jangan balas. Amin. Biarkan Tuhan yang balas. Tapi coba kalau bilang jangan balas saja masih baik ya. Suruh berbuat baik kepada mereka. Ini yang bikin susah. Ya. Tahun 1990-an, sebelum saya sekolah teologi, di rumah saya itu sudah ada persekutuan. Dan kami biasa bernyanyi, tepuk tangan, pakai alat musik. Dan pada zaman itu, gereja-gereja Protestan tua masih sangat anti dengan orang tepuk tangan. Kalau tepuk tangan itu dianggap orang Pentakosta. Dan orang Pentakosta itu orang bidan, aliran sesat yang harus dibinasakan. Kira-kira begitu ya. Jadi pada waktu kami nyanyi tepuk tangan, tiba-tiba buat ya, kaca hancur ya. Waktu nyanyi tepuk tangan, tiba-tiba seng bunyi seperti itu. Tapi kita terus saja. Dan satu hari tiba-tiba satu rombongan pemuda kira-kira 20-30 orang datang serbu sementara kami ibadah, dan maki hancur keluarga kami sampai isi dalam makian orang timur sana keluar semua ya. Dan pada saat semacam itu ada seorang yang kepala di situ, dia langsung naik ke teras rumah dan mau pukul papa saya. Begitu dia tarik tangan mau pukul papa saya, mama saya pergi dan dorong dia. Langsung dia menghadap mama saya, mau tempelin mama saya. Begitu dia mau tempelin, saya akhirnya langsung hajar dia di situ. Dan hari itu terjadi perkelahian hebat antara saya dan dia. Pulang, lapor RT. Saya lapor RT, ada keributan di atas. RT jawab saya, kenapa keributan main kau lapor? Setiap hari Selasa kau bikin keributan, ada lapor. Maksud dia setiap hari Selasa itu persekutuan kami, ada keributan, kau lapor. Tidak beres ini. Lalu saudara, 2 minggu kemudian terjadi peristiwa yang sama. Datang lagi dan maki-maki mau pukul papa mama saya, dan silakannya hari itu saya tidur dan tidak sadar. Bangun pagi baru dikasih tahu ada kasus begitu. Dan itu membuat saya benci dengan kepala itu. Saya tekad, saya harus bunuh dia. Nah, lalu saudara, saya tahu bahwa dia punya kekuatan ilmu bela diri yang bagus juga. Tapi saya juga orang bela diri juga. Jadi saya sudah mengambil semua peralatan bela diri saya sambil sebilah pisau. Dan saya lihat di angkot yang putar di kampung kami itu, dia selalu ada ikut terus putaran dengan ya keliling-keliling saja. Maka saya sudah pegang ini, saya siap. Nanti saya akan pura-pura naik angkot. Dia ada di depan. Waktu saya naik angkot nanti, dia pasti akan keluar. Dia pulang, saya langsung saya tusuk. Dan saya sudah tekad. Pada waktu saya sudah siap dan menunggu itu, papa saya berteriak, papa saya panggil saya kakak, dia bilang, kakak ingat Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang mengganti engkau dan engkau diam saja. Maka sedang bapak diam, makanya orang ini di mata leher. Biar. Dan saya sudah tunggu putaran berikut angkotnya, dia sudah tidak ada. Akhirnya saya tidak jadi bunuh dia, tapi dia sangat takut. Tapi sejak saat itu saya mencari kesempatan bagaimana untuk menghajar dia. Satu ketika ada kasus kematian di Kampung Alor sebelah. Kampung Alor itu mereka Papua. Mereka senjatanya anak panah. Entah dia bikin kasus apa di sana. Orang Alor kejar dia dengan anak panah, ini sampai panah dia sampai berdarah-darah. Nah, dikejar sampai perbatasan kampung, dia lari, saking lari, ngebut sampai akhirnya mencari tempat perlindungan. Tiba-tiba dia masuk rumah saya.
Waktu dia masuk rumah saya tergenap taksi itu, saya bilang, panggil adik-adik, mari sudah, telah tiba saatnya Tuhan menyerahkan dia ke tangan kita. Ya, dan saya pikir mau hajar dia pakai apa? Saya teringat kita punya alun, tumbuh jagung itu. Nah, ini saya akan ambil dan hajar dia di situ. Waktu saya ambil barang, siap hajar dia. Waktu saya balik ke sini dan saya lihat pemandangan, dia sudah terbujur di situ dengan berdarah-darah. Tapi mama saya sementara mengatur dia, membelai semua, membersihkan semua darah-darah dia dan mengobati dia. Dan hari itu saya sampai tidak tahu bagaimana tidak bisa berbuat apa, dan saya heran kenapa orang sudah buat jahat kayak kita sebagai masih dirawat, kasih mati saja sudah. Tapi mama saya memberikan sebuah teladan bahwa bahkan untuk musuh sekalipun kita harus berbuat baik. Itu seperti Samaria dengan Yahudi. Kalau orang baik kepada kamu dan kamu baik kepada dia, apa sih jasamu? Penjahat juga bisa. Tapi kalau orang jahat kepada kamu dan kamu berbuat kebaikan, membalas baik dengan baik, jahat dengan jahat, manusiawi. Membalas kebaikan dengan kejahatan, itu setani. Orang baik kau jahat. Kalau orang baik kau baik, orang jahat kau jahat, manusiawi. Tapi kalau orang jahat kamu baik, itu ilahi. Roma 12 ayat 20. Tetapi jika setelah lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ketiga, terakhir, kita harus mengasihi dan menolong sesama manusia dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Saudara, waktu si Samaria tolong korban itu, pasti dia tidak pernah pikir imbalan sama sekali. Kalau ini orang Yahudi, apakah dia masih mengharapkan ada imbalan dari orang Yahudi? Permusuhan besar dua bangsa. Dia tidak bisa datang membawa nota-nota kerugiannya untuk dibayar kembali, tidak bisa. Dengan kata lain, waktu dia tolong, dia sudah sadar bahwa semua pengeluaran itu tidak bisa ada gantinya, tidak ada kembalinya. Dengan kata lain, dia memang menolong hanya karena mau menolong, tidak mengharapkan imbalan. Seringkali orang berbuat baik ada maunya, apalagi kalau mau pilpres, pilkada, tiba-tiba muncul banyak orang kan, tapi ada imbalannya. Apa? Tanggal sekian kalau coblos jangan lupa nomor 2. Ada imbalannya. Tapi kita diajar, biarlah yang membalas kita itu Tuhan. Amin. Ya, Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, Bapamu yang melihat di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sesuatu yang kita lakukan dengan tulus tanpa harap balas, itu biarkan Tuhan yang membalas. Ya, dan itu harus kita pikirkan. Saya, saudara-saudara, saya korban di mana-mana di seluruh dunia ini, dan ada banyak orang yang tanya saya, Pak, kalau undang Pak Esa, mohon maaf, bayar berapa? Tarif berapa? Saya paling benci mendapat pertanyaan kayak begitu. Tapi saya pikir, mungkinkah karena sudah banyak pendeta yang model kayak begitu, sehingga orang lantas berpikir untuk mengundang seorang pengkhotbah harus ada bayar sekian, bayar sekian. Saya sampai bilang ke sekretaris saya, tolong ada persyaratan mengundang saya. Salah satu bunyi poin persyaratannya adalah tidak wajib memberi. Kalau ada lebih mau kasih, tidak ditentukan. Kalau tidak pas, tidak cukup juga tidak beri, juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena saya melayani dengan tulus. Di sini saya tidak dapat apa-apa, tapi Tuhan bisa, bahkan di tempat lain Tuhan bisa kasih saya. Walaupun saya nggak berkorban, orang bisa tiba-tiba ketemu saya di jalan kasih. Bahkan saya selalu berkata, kalau ada yang kepengen saya datang tapi tidak punya duit, juga kasih tahu saja, saya datang yang biaya sendiri.
Dan saya sering lakukan itu. Itu ada Pak Martin di belakang itu, selalu jalan dengan saya. Ya, ya saya keluarkan biaya sendiri, bawa tim, saya bayar sendiri. Kenapa? Saya mau melakukan itu dengan tulus. Makanya Pak Richard pantau saya di tengah jalan juga oke-oke saja. Oh ya. Ya. Nah, nanti apa? Biar Tuhan yang Balas. Amin. Tuhan bisa balas di dunia. Kalau Tuhan gak balas sekarang, itu ada di tabungan. Karena siapa memberi air sejuk secangkir saja, nanti 10 tidak akan kehilangan upahnya. Beri air sejuk saja tidak kehilangan upahnya. Apalagi kalau kau tambah susu, kopi, dan gila. Itu. Saya keliling pelayanan di Sulawesi sana sampai ke gunung-gunung, susah dapat kendaraan naik ke sana. Seorang bapak kasih Pajero Sportnya, akhirnya bisa pakai sampai naik gunung-gunung. Setelah turun gunung, waktu acara syukuran, saya berterima kasih. Terima kasih Bapak untuk Pajero Sportnya. Menurut Alkitab, siapa kasih air sejuk secangkir saja tidak kehilangan upahnya. Nah, maka Bapak yang meminjamkan Pajero Sport tidak kehilangan upahnya. Meminjamkan saja tidak kehilangan, apalagi menyumbangkan. Ya, maka ingat, berbuat baik kepada orang lain tidak usah pikir balasannya. Nanti Tuhan yang balas. Tuhan bisa balas di dunia ini, kalau tidak tersimpan dalam hati kamu. Ya, saudara. Mari menabur kasih di setiap langkah, setiap hari. Apa? Satu dari apa? Tolong buka tangan dulu. Ayo buka tangan. Ikut saya ya. Satu. Ikut saya. Satu. Mengasihi harus dengan tindakan nyata. Dua. Mengasihi tidak boleh pandang bulu. Tiga. Mengasihi tanpa mengharapkan imbalan. Tutup. Kuat-kuat. Kasih masuk di sana. Boleh. Ya. Selamat menabur kasih di setiap langkah. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa menabur kasih di setiap langkah. Ajar kami supaya mengasihi dengan tindakan yang nyata.